Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Materi tafsir ayatul ahkam, haramnya khamr dan judi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Tafsir berkata, Al-khamru berarti minuman memabukkan yang terbuat dari sari anggur dan lainnya. Khamr diambil dari kata khamira asyai, yang artinya menghalangi dan menutupi sesuatu. Dinamakan khamr karena ia menghalangi dan menutupi akal. Sebagaimana perkataan mereka, khammartu al-ina, artinya aku menutup bejana. Az-Zujaj mengatakan khamr menurut bahasa berarti sesuatu yang menutupi akal. Dalam ungkapan Arab dicontohkan dakhala fulan fi khimarin nas, yang berarti fulan masuk dalam kerumunan orang-orang yang membuatnya tertutupi di antara mereka. Khimar perempuan artinya kerudung, disebut khimar karena menutupi kepalanya. Ibnu Al-Anbari mengatakan dinamakan khamr karena ia merasuki akal, yakni membaur ke dalam akal. Dalam ungkapan Arab dicontohkan khamarahu adda, yang berarti penyakit untuk menutupinya. Dalam bait syair dikatakan melegakan, menyegarkan tanpa ada penyakit yang menutupi. Al-maisiru berarti perjudian. Asalnya al-yusr, yang artinya kemudahan, karena judi merupakan upaya mendapatkan penghasilan tanpa kerja keras dan tidak pula melelahkan. Atau ia asalnya yasar, yang berarti kecukupan karena ia menjadi sebab kelapangannya. Al-Azhari mengatakan maisir adalah hewan potong yang dulu mereka bagi melalui perjudian. Dinamakan maisir karena ia dibagi dalam beberapa bagian, dan segala sesuatu yang Anda bagi berarti Anda memudahkannya. Dalam As-Sahah dikatakan yassarul qaum al-juzur, yang berarti orang-orang itu membagi organ-organ hewan potong. Sementara yasir adalah orang yang mengurusi pembagian hewan potong. Ithmun bentuk jamak atham, yang berarti dosa. Dikatakan athim dan athim. Athim adalah orang yang menanggung dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innahu athimun qalbuh." Demikian kesimpulan Ar-Raghib. Khamr dinamakan dosa karena meminumnya sebagai sebab dosa. Penyair mengatakan, syaribatul ithma hatta dhalla aqli, kadzakal ithmu tadhhabu bil uquli. Aku minum ism atau khamr hingga kesadaran akalku hilang. Demikian pula ism, dosa pun menghilangkan akal. Al-afu berarti kelebihan dan pertambahan yang melebihi keperluan. Al-Qaffal mengatakan, afu
adalah kemudahan dan kelapangan yang terpisah dari kecukupan. Dalam ungkapan Arab dicontohkan, khudh ma'afa laka, yang berarti ambillah yang menjadi kelapangan. Maksudnya infakkanlah kelebihan dari kebutuhanmu dan jangan berusaha keras untuk menahannya. La a'natakum berarti membuatmu berada dalam kesulitan dan kesukaran. Al-'anat berarti kesulitan. Dalam ungkapan Arab dicontohkan, anata fulan, yang berarti fulan mengalami kesulitan yang ia tidak mampu keluar darinya. Dalam ungkapan Arab dicontohkan pula, anata al-'azm, yang berarti tulang itu patah setelah dipulihkan. Akmah berarti anut, yang berarti penutup mulut unta yang sulit dikenakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Maksud ayat, berat baginya kesulitan yang kamu alami. Az-Zujaj mengatakan makna firman Allah, dan jika Allah menghendaki niscaya Allah datangkan kesulitan kepadamu. Al-Baqarah ayat 220. Yakni seandainya dia menghendaki niscaya dia membebanimu sesuatu yang memberatkanmu. Azizun hakimun berarti tidak ada sesuatu pun terlindungi darinya. Karena dia unggul tanpa terungguli. Maha bijaksana yakni bertindak dalam kekuasaannya bagaimanapun yang dia kehendaki sesuai dengan hikmah dan maslahah. Al-ma'na al-ijmali, makna global, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya sebagai berikut. Sahabat-sahabatmu, hai Muhammad, bertanya kepadamu tentang hukum meminum khamar dan tentang hukum judi. Katakanlah kepada mereka bahwa minum khamar dan berjudi itu berdosa besar dan menimbulkan bahaya yang besar. Memang ada sedikit manfaat materi pada khamr dan judi, namun bahayanya lebih besar dan lebih signifikan dibanding manfaatnya. Karena hilangnya kesadaran akal dan hilangnya harta serta kerentanan badan terhadap kebinasaan karena khamr, serta dampak kehancuran rumah tangga yang diakibatkan oleh judi dan kerusakan keluarga. Hambatan dalam beribadah dan ketaatan kepada Allah, dan timbulnya permusuhan dan kebencian di antara para penjudi. Itu semua jika dibandingkan dengan manfaat materi yang tidak seberapa, maka jauh lebih besar bahayanya yang sangat mencolok pada dua perbuatan dosa yang membinasakan ini. Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan dari harta mereka dan apa yang mereka tinggalkan. Katakan kepada mereka, infakkan kelebihan dan tambahan sesuai dengan kelapangan dan kemudahanmu, di mana itu melebihi kebutuhanmu dan kebutuhan orang-orang yang berada dalam tanggunganmu. Demikian pula sebagai bentuk kebijaksanaan Allah bahwa Dia menjelaskan kepadamu manfaat dan madarat, serta menuntunmu kepada yang memberikan kebaikan dan kebahagiaan bagimu agar kamu memikirkan tentang perkara dunia dan akhirat. Sehingga kamu pun menyadari bahwa dunia itu fana dan bahwa akhirat kekal. Oleh karena itu, kamu pun berbuat amal untuk akhirat. Orang cerdas adalah yang mengutamakan yang kekal dibanding yang fana. Mereka berkata kepadamu, hai Muhammad, tentang perlakuan terhadap anak-anak yatim. Apakah mereka mesti berinteraksi dengan anak-anak yatim atau menjauhkan diri dari anak-anak yatim? Katakan kepada mereka, mengupayakan pengelolaan harta anak-anak yatim adalah lebih baik daripada menjauhi mereka. Jika kamu berinteraksi dengan mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu menurut agama.
dan orang mesti mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Allah senantiasa mengawasimu. Dia mengetahui siapa di antara kalian yang berbuat kerusakan dan siapa yang mengupayakan perbaikan. Oleh karena itu, janganlah menjadikan interaksimu dengan mereka sebagai modus untuk memakan harta mereka. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia membuat kalian berada dalam kesulitan dan kesukaran. Akan tetapi, Dia memudahkan dan melapangkan agama bagimu sebagai rahmat dan kasih sayang kepadamu. Dialah Maha Perkasa yang tidak ada sesuatu pun yang dapat terlindungi darinya. Maha Bijaksana yang menempatkan berbagai ketentuan hukum bagi hamba-hambanya. Asbabun Nuzul. Pertama, Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmizi meriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa ia pernah berdoa, "Ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang hukum khamr dengan sejelas-jelasnya. Karena ia telah membinasakan harta dan merusak akal." Kemudian turunlah ayat, "Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi." Surah Al-Baqarah 219. Lalu Umar dipanggil dan dibacakan kepadanya ayat tersebut. Lalu ia berdoa lagi, "Ya Allah, terangkanlah kepada kami tentang khamr dengan keterangan yang jelas." Maka turunlah ayat dalam surah An-Nisa ayat 43. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk." Maka orang yang mengumandangkan azan zaman Rasulullah SAW, apabila salat hendak didirikan, ia memanggil dengan, "Hendaklah sekali-kali orang yang mabuk tidak mengerjakan salat." Lalu Umar dipanggil, kemudian dibacakan ayat dari surah An-Nisa tadi. Kemudian ia berdoa lagi, "Ya Allah, terangkanlah kepada kami tentang khamr dengan keterangan yang jelas." Kemudian turunlah ayat dalam surah Al-Ma'idah ayat 91. Lalu Umar dipanggil dan dibacakan ayat tersebut. Maka tatkala sampai pada ayat, "Maukah kalian berhenti?" Surah Al-Ma'idah ayat 91, Umar berkata, "Kami berhenti, kami berhenti." Kedua, Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkisah, ketika diturunkan ayat, "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik." Surah Al-An'am ayat 152. Dan ayat, "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka." Surah An-Nisa ayat 10. Pengasuh anak yatim memisahkan makanannya sendiri dengan makanan anak yatim asuhannya. Demikian juga minumannya dipisahkan dari minuman anak yatim itu, sehingga persediaan makanan menjadi lebih dan menjadi busuk. Hal itu menyulitkan mereka. Mereka pun menyampaikan kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Katakanlah bahwa mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu." Al-Baqarah 220. Mereka pun akhirnya mencampur makanan mereka dengan makanan anak yatim asuhannya. Ragam qiraah. Pertama, jumhur ulama qiraah membaca "Qul fihima ithmun kabir" dari surah Al-Baqarah ayat 219 dengan huruf ba, kabir. Sementara Hamzah dan Al-Kisai membacanya kathir, banyak, dengan huruf tha. At-Tabari mengulas, seandainya yang sifat yang dinyatakan itu maksudnya banyak, niscaya yang dikatakan adalah dosanya lebih banyak daripada manfaatnya. Kedua, jumhur ulama qiraah membaca "Qulil afwa"
dengan mansub. Abu Amr membacanya qulil afwu marfu'. Dengan demikian maknanya menjadi mereka bertanya apa yang mereka infakkan, katakanlah yang diinfakkan itu adalah kelebihan dari kebutuhan. Ragam i'rab. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika yubayyinullahu." Al-Baqarah 219. Ibnu Al-Ambari mengatakan, kaf pada kadzalika kembali pada infak yang dijelaskan. Seakan-akan Allah berfirman, seperti itulah yang dijelaskan kepadamu terkait dengan masalah infak. Bisa juga kata kadzalika tidak menjadi isyarat dari kata sebelumnya, tapi bermakna hakadza, seperti ini. Demikian seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Al-Akbari berkata, huruf kaf pada kata kadzalika i'rabnya adalah nasab karena kedudukannya sebagai sifat atas masdar yang dibuang, yaitu tabyinan mithla hadzat tabyin tubayyinullahu lakum. Penjelasan seperti penjelasan ini adalah yang Allah jelaskan pada kalian. Firman Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah masih terkait dengan kata yatafakkaruna dan boleh juga dikaitkan dengan kata yubayyinu yang berarti Allah menjelaskan kepadamu terkait dengan urusan dunia dan akhirat. Kedua, firman Allah Subhanahu wa taala islahul lahum khair. Memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Al-Baqarah 220. Kata islah berkedudukan sebagai mubtada dan kata khairu sebagai khabarnya. Diperbolehkan mubtada dengan ism nakirah pada kalimat tersebut karena di dalamnya menyimpan arti kata kerja, yaitu aslahuhum. Ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala fa ikhwanukum. Al-Baqarah 220. Dibaca rafa karena posisinya sebagai khabar mubtada yang dibuang jika dijabarkan menjadi hum ikhwanukum. Mereka itu saudaramu. Kelembutan tafsir. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 ayat tentang khamr. 1 turun di Mekah, yaitu firman Allah, dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. An-Nahl 67. Maka kaum muslimin meminumnya di permulaan Islam dan khamr bagi mereka pada saat itu adalah halal. Kemudian di Madinah turunlah ayat, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Al-Baqarah 219. Lalu sebagian mereka meninggalkannya mengingat firman Allah. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa yang besar, sedang sebagian yang lainnya tetap meminumnya karena melihat firman Allah dan beberapa manfaat bagi manusia. Al-Baqarah 219. Kemudian Abdurrahman bin Auf membuat makanan, lalu ia mengundang teman-temannya dari kalangan sahabat Nabi. Kemudian mereka pun diberi minuman khamr. Dan ketika tiba waktu sholat maghrib, mereka mengajukan salah seorang di antara mereka untuk menjadi imam. Kemudian imam itu membaca ayat demikian. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Hai orang-orang kafir, aku menyembah apa yang kamu sembah. Dengan membuang huruf nafi, la, maka turunlah ayat, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. An-Nisa 43. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan mabuk pada waktu-waktu sholat. Kemudian ada seseorang yang minum khamar sesudah sholat isya, lalu masuk waktu subuh sedang mabuknya sudah hilang. Kemudian Itban bin Malik
membuat makanan dan mengundang rekan-rekannya, orang-orang Islam. Di antara mereka terdapat Sa'ad bin Abi Waqqas yang sudah menyiapkan panggang kepala unta buat mereka. Lantas mereka makan dan minum khamr hingga mabuk. Mereka merasa bangga, bersyair yang berisikan kebanggaan kaumnya dan mengejek kaum Ansar. Lalu seorang Ansar mengambil sepotong tulang dagu dan dipukulkan ke kepala Sa'ad sehingga terluka. Kemudian Sa'ad pergi menghadap Rasulullah SAW dan melaporkan kejadian itu, maka turunlah ayat. Sesungguhnya minum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Al-Maidah 90. Sampai firman-Nya, maka berhentilah kamu dari pekerjaan itu. Kemudian Umar berkata, kami berhenti, wahai Allah, kami berhenti. Kedua, dalam menetapkan hukum haram pada khamr dengan proses seperti ini mempunyai hikmah yang sangat besar. Di antaranya, orang-orang Arab pada waktu itu telah terbiasa minum khamr, sehingga minum khamr menjadi bagian dari hidup mereka. Seandainya dilarang secara spontan, tentunya hal itu akan dirasakan sangat berat untuk diterima. Bahkan akan menolak larangan tersebut sebagaimana dikatakan Aisyah. Permulaan yang diturunkan dari Al-Quran yaitu sebuah surah dari surah-surah yang pendek yang berisikan masalah surga dan neraka. Sehingga setelah manusia mantap terhadap Islam, barulah diturunkan ayat yang berisikan tentang hukum halal dan haram. Seandainya permulaan ayat yang diturunkan itu tentang larangan minum khamr, tentu mereka akan berkata, kami tidak akan meninggalkan khamr selamanya. Hal ini termasuk langkah yang sangat bijak yang ditempuh Islam untuk mengobati penyakit-penyakit sosial. Islam menempuhnya dengan cara bertahap dalam menentukan hukum. Pada mulanya dimulai dengan menyinggung bahayanya secara tidak langsung seperti dalam ayat 67 surah An-Nahl. Kemudian tahap berikutnya disinggung bahayanya secara langsung dengan dibandingkan antara manfaat dan bahayanya yang lebih besar. Sebagaimana dalam ayat 219 surah Al-Baqarah. Lalu selanjutnya dengan mengharamkan bagian daripadanya yaitu seperti dalam ayat 43 surah keempat. Kemudian barulah dalam tahap terakhir diharamkan secara keseluruhan sebagaimana dalam ayat 90 surah Al-Maidah. Sungguh begitu cermat dan bijaksana dalam pencanangan hukum. Ketiga, jika ditanya bagaimana hukum khamr dikatakan bermanfaat, padahal jelas-jelas hanya membuang-buang harta dan merusak akal, jawabannya yang dimaksud dengan beberapa manfaat itu adalah manfaat dari sisi material yang dapat mereka peroleh dengan jalan memperdagangkannya, yakni mereka mengharapkan dapat memperoleh untung yang buruk seperti keuntungan yang mereka peroleh ketika berjudi. Hal yang menunjukkan bahwa manfaat pada khamr bersifat material adalah bahwa Allah menyamakannya dengan judi. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, dan tidak diragukan lagi bahwa manfaat judi adalah manfaat material bagi orang yang menang. Begitu juga dengan khamr. Al-Allamah Al-Qurtubi berkata, manfaat khamr berupa keuntungan dalam memperjualbelikannya, karena mereka mengimpor dari Syria dengan harga yang murah, lalu dijual di Hijaz dengan harga tinggi, sedangkan mereka belum pandai dalam tawar-menawar. Ini pandangan yang paling benar tentang manfaat khamr. Keempat, sesuatu yang paling berharga dan paling mahal bagi manusia adalah akalnya. Jika manusia sudah kehilangan akalnya, maka tak ubahnya seperti hewan.
Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan khamr dan dinyatakan sebagai biang segala keburukan, karena khamr menjadi pemicu utama segala bentuk kekejian. Imam An-Nasai meriwayatkan dari Uthman bahwa ia pernah berkisah, jauhilah khamr karena sesungguhnya khamr adalah sumber segala keburukan. Dulu pernah ada seorang laki-laki yang ahli ibadah. Lalu ia dicintai oleh seorang perempuan. Perempuan itu mengirim seorang bujangnya lalu berkata kepada laki-laki itu, kami memanggil Tuan untuk menjadi saksi, maka berangkatlah ia bersamanya. Setelah masuk di dalam rumah perempuan itu, pintu pun ditutup rapat-rapat, maka dilihatlah seorang perempuan yang cantik rupawan, di sampingnya ada seorang pelayan dan kendi berisi khamr. Lalu perempuan itu berkata, ketahuilah, aku memanggilmu bukan untuk menjadi saksi, tapi aku bermaksud agar engkau mau tidur bersamaku dan meminum khamr ini barang segelas, atau membunuh anak muda ini. Laki-laki itu berkata, beri aku minum khamr segelas. Lalu diberinya segelas. Kemudian ia berkata, tambahlah. Lalu ditambahnya. Begitulah seterusnya sehingga ia pun meniduri perempuan itu dan membunuh si anak muda tersebut. Maka jauhilah khamr, karena sesungguhnya tidak akan bisa menyatu antara iman dengan kebiasaan minum khamr, kecuali mesti salah satunya ada yang kalah. Kelima, Qais bin Asim Al-Minkari pernah bersyair dalam mencela khamr sesudah ia mengharamkan buat dirinya sendiri. Aku memandang khamr sebagai sesuatu yang baik, namun ternyata di dalamnya tersimpan unsur-unsur yang dapat merusak keanggunan seseorang. Demi Allah, aku tak akan memberikan minuman khamr kepada orang yang sehat. Tidak pula aku mengobati orang yang sakit dengannya. Aku tidak akan memanfaatkan harganya buat hidupku untuk selama-lamanya. Tidak akan lagi aku memanggil teman untuk minum bersama. Sesungguhnya khamr membuat aib peminum-peminumnya dan melibatkan mereka dalam urusan yang besar. Al-Qurtubi menyatakan, sesungguhnya para pemabuk menjadikan dirinya sebagai bahan tertawaan orang, sehingga ada yang mempermainkan air kencing dan kotorannya sendiri. Ada yang memoleskan kotorannya ke badannya sendiri. Ada yang membasuh mukanya dengan air kencingnya sambil berdoa, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mau bertobat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersih. Sebagian yang lainnya ada yang terlihat bersama anjing yang menjilat-jilat mukanya. Lalu ia berkata, sungguh Allah telah memuliakan engkau, wahai anjing, sebagaimana engkau memuliakan aku. Intahaina nattabi'. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.